secara konvensional dan kontemporer. Kalau yang konvensional itu hanya sebatas pada membaca, menulis, dan terampil berhitung. Sedangkan secara kontemporer itu ada di sini identifikasi, kemudian memahami, interaksi, kemudian berkreasi, dan mengkomunikasikan apa yang sudah dibaca seperti itu. Dalam Al-Quran sendiri, literasi sudah sangat gamblang dinyatakan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah untuk kita membaca itu sudah dari awal Islam diturunkan ke muka bumi melalui Nabi Muhammad. Itu sudah diperintahkan kita untuk membaca seperti itu. Diperintahkan juga menulis. Dan di ayat kelima ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya Allah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ada tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir kan ada yang mengatakan begini, barang siapa mengamalkan sesuatu yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak diketahui olehnya. Artinya literasi itu tidak hanya membaca, menulis, dan terampil menghitung, tetapi salah satunya adalah pengamalan. Pengamalan dari membaca, menulis, dan menghitung itu sendiri. Itu menurut saya. Itu berdasarkan dari apa yang saya baca seperti itu. Mungkin nanti narasumber yang lain dan para peserta yang lain mempunyai pandangan yang berbeda mengenai makna literasi itu sendiri. Sehingga pemaknaan literasi didasarkan kepada surah Al-Alaq ayat 1-5 itu, kami sebagai salah satu pesantren yang berdiri dan ada di lingkungan dengan budaya yang saya kira membutuhkan hal-hal yang berbeda dari sekedar hanya membaca, menulis, dan kemudian terampil berhitung seperti itu. Sehingga di pesantren Abdus Salam ini ada pengimplementasian hasil membaca dan menghitung dan menulis itu sendiri. Secara operasional, pesantren kami adalah pesantren khalafiyah seperti itu, gabungan antara salaf dengan formalnya, ada formal, ada salafnya, di mana dalam pendidikan salafnya itu ada kita mempelajari tentang fikih, kita mempelajari tentang fikih ubudiyah dan fikih muamalah. Kemudian di pendidikan formal itu kita juga mempelajari tentang dunia digital seperti itu. Sehingga dalam prakteknya di lapangan kita mengkombinasikan kedua teori tersebut, mengkombinasikan yang tadi yang digital, lalu kemudian mengkombinasikan yang fikih yang kita pelajari di kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab salaf itu. Nah, fikih ubudiyah secara umum kita sudah mempraktekkannya kan, sudah masing-masing dari kita sudah mempraktekkan bersama para santri. Kemudian fikih muamalah ini kadang yang agak ini ya jarang, bukan jarang prakteknya, tapi dalam hal secara spesifik di sini ada praktek kewirausahaan seperti itu. Yang pesantren Abdus Salam ini kebetulan fokus adalah dalam membentuk wirausaha, santri berwirausaha seperti itu. Santri berwirausaha dengan pendidikan kewirausahaan yang diberikan secara berkala, pendidikan kewirausahaan yang diberikan secara berkala didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, kemudian fikih muamalah yang dipelajari. Kemudian untuk mendukung digitalnya, maka kami pun memberikan kurikulum kewirausahaan di sekolah formalnya. Alasan kami untuk kenapa kok ada praktek kewirausahaan sebagai penjabaran dari literasi tadi, ya pertama kami berharap santri itu bisa santri
bisa dibentuk mengikuti pola dunia dengan warnanya santri itu sendiri gitu. Jadi ketika santri terampil untuk memenuhi kehidupan mereka, terampil dalam hal bekerja dan dalam hal pengamalan fikih muamalahnya, tidak mengesampingkan fikih ubudiyahnya, maka kami berharap santri bisa menjaga yang prinsip-prinsip maqasid syariahnya. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama dengan muamalah, kemudian hifzul mal dengan muamalah, apalagi hifdzun nafs dengan muamalah, kemudian hifzul aql dan hifdzun nasab. Sehingga maqasid syariah dengan secara tidak langsung ketika kita mempraktekkan fikih muamalahnya tanpa mengesampingkan fikih ubudiyahnya, maqasid syariahnya terjaga dengan prinsip-prinsip yang 5 tadi dijaga. Kemudian yang kedua alasannya supaya santri bisa menyibukkan diri dengan hal yang menjadi prioritas kebutuhan dasar hidup mereka, sehingga dapat mewujudkan maslahah mursalah tadi. Dengan kalau ini kan sebenarnya fenomena di media sosial itu kan ada hoax dan lain sebagainya, ada ghibah dan lain sebagainya. Itu kan karena si santri ini ketika keluar dari pesantren itu kan nggak ada punya kerjaan gitu loh, menurut kami ya. Tidak ada, maksudnya kayak kerjanya kurang gitu ya. Kerjanya agak santai lah, santuy kalau kata bahasa modernnya gitu. Jadi untuk senam jari jempolnya itu lebih sering gitu. Kalau misalnya fikih muamalahnya dipraktekkan, sudah ditanam keterampilan fikih muamalahnya, kami berharap santri ketika keluar dari pesantren itu bukan senam jari jempol gitu, tapi maksudnya senam otak kah, atau intinya berwirausaha seperti itu, menyibukkan diri untuk ikut membangun umat ini, membangun maslahah mursalahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah baru setelah keterampilannya terbangun, maka santri tadi melalui pendidikan formal yaitu media digital marketing dan sebagainya, bisa memanfaatkan media online sebagai media dakwah dengan cara yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, yaitu perekonomian. Sehingga misalnya literasi tadi kan menulis itu tidak hanya dengan menulis mengarang buku gitu kan, tidak hanya seperti itu. Misalnya membuat konten kreator di YouTube misalnya kan tidak hanya seperti itu. Tapi contoh membuat digital marketing di Instagram atau di Facebook dengan tema-tema yang tidak bersinggungan dengan syariah. Atau misalnya kalau misalnya santri itu punya keterampilan menjahit misalnya, otomatis dia dalam dakwahnya, dalam literasi menulis tadi bisa membuat di media sosial itu membuat digital marketing yang sesuai dengan syariah, dengan kepesantrenan, dengan nilai-nilai fikih muamalahnya seperti itu. Itu yang kami tekankan di pesantren kami seperti itu. Kemudian mengapa kami memilih untuk menekankan di bidang keterampilan berwirausaha selain alasan-alasan yang tadi adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Yang ini mengena sekali gitu. Kalau seandainya santri pandai membaca, pandai menulis, tapi tidak memiliki keterampilan, tidak bisa mempraktekkan apa yang dia baca, apa yang dia tulis, kemudian langsung tersinggung dong, langsung disinggung oleh Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, begitu sepertinya. Kok kamu ngajak orang kebaikan, tapi kamu nggak bisa, kamu melupakan dirimu sendiri. Sehingga kami berpikir ya harus terampil, baru bisa menulis dan terampil gitu kan, terampil menulis. Jadi setelah menulis terampil seperti itu, bersinggungan terus, ada amal dan ada dakwahnya seperti itu. Kalau hanya menulis saja, saya kira itu kurang gitu, seperti itu. Selanjutnya setelah
ada dasar yang kedua, yaitu yang sangat berat lagi, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang ditakutkan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini kalau seandainya gitu, mohon maaf ya atas keterbatasan kami. Karena beginilah kemampuan kami adalah mendidik dengan keterampilan yang kami maksudkan adalah sebagai dari literasi, kemudian kita terjemahkan ke digital marketing. Karena kami takut gitu. Karena kami takut para santri ini ketika keluar bisa hanya berdakwah, bisa jadi mubaligh, bisa jadi asatidzah, tetapi dalam pengamalannya ya seperti itu gitu, kurang seperti itu. Itu yang kami takutkan. Jadi setidaknya kami berharap para santri, kemudian umat Islam seluruhnya itu bisa dengan sudah terampil ketika berdakwah melalui media sosial itu tidak hanya bermodalkan pengetahuan berpikir saja, tetapi juga dengan amal seperti itu. Saya kira hanya itu yang bisa disampaikan. Mungkin waktunya kurang atau lebih kira-kira Mbak Ala ini? Masih ada waktu. Masih ada waktu, 2-3 menit lagi nggak apa-apa nih, kalau masih ada yang bisa disampaikan. Saya kira itu mungkin karena kebatasan ilmu yang saya miliki, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Gus dan Ning yang lain seperti itu. Terima kasih Mbak Ala. Terima kasih banyak Ning Hafizah atas pemaparan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ning Hafizah tadi sedikit memaparkan, merepresentasikan ya apa yang dilakukan di Pondok Pesantren Abdus Salam, Kalimantan Barat, di mana sebenarnya kaidah-kaidah tadi juga sudah dipaparkan tentang kaidah fikih yang berasal dari ilmu-ilmu di pesantren, dan menekankan bagaimana implementasi yang sebenarnya menjadi salah satu kekuatan utama. Jadi tidak hanya dipelajari namun juga diimplementasikan dengan baik, sehingga lulus dari pesantren juga bisa didakwahkan sebagaimana dirinya memperlakukan kehidupan sehari-hari ya, Ning. Ya. Terima kasih banyak Ning Hafizah, luar biasa ya, masih semangat semuanya. Mohon maaf sekali saya tadi baru dapat kabar kalau link untuk live streaming Facebooknya belum bisa diakses. Ini juga teman-teman tetap berusaha nih. Namun kita sudah ada rekamannya, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya untuk pemaparan materi yang kedua akan dipaparkan oleh Gus Ainun Najib dari Pesantren Darun Nasyiin Kalimantan Barat. Kepada Gus Ainun Najib kami persilakan. Mohon maaf, Gus Ainun masih mute audionya. Ya. Oh ya. Itu apa kan dia ada 3 tuh, yang 3 pemateri juga ya? Betul, Mbak Dian Lestari. Nah, biar ini ini kan namanya halaqah perempuan ulama. Jadi mungkin lebih baik Mbak Dian dulu deh. Oh iya, tidak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya. Ning Dian Lestari. Baiklah, saya. Baiklah, monggo dipersilakan kepada Ning Dian Lestari dari Serikat Jurnalis Keberagaman atau Sejuk Kalimantan Barat. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Saya Dian Lestari, biasa dipanggil Dian. Saya ingin menyapa dulu Gus Ahmad Ubaidillah. Salam kenal. Saya baru kali ini masuk di forum studi pesantren ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian juga untuk materi yang lain ada Ning Hafizah tadi. Terima kasih, paparannya sangat-sangat baik. Kemudian juga Gus Ainun Najib yang kasih kesempatan ladies first ini ternyata. Kami bertiga ini ternyata dari Kalimantan Barat, dan ternyata saya yang belum kenal ini. Dan
Hafidhah sama Gus Ainun. Saya yang kayaknya kurang jauh mainnya. Kalau tadi kata Ning Hafidhah, karena di Kuburaya ya, berarti kurang jauh dan kurang dalam jalannya. Mudah-mudahan senang sekali bisa terhubung dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Perkenalkan saya dari Lembaga Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau disingkat EKE, akronimnya adalah SEJUK. SEJUK ya, kebetulan tadi di Pontianak lagi hujan deras, sekarang udah berhenti hujannya, jadi rasanya memang juga sejuk nih. Kenapa nama organisasinya adalah SEJUK? Karena memang pengennya menjejukkan, karena banyak hal-hal yang panas tapi perlu disejukkan. Dan SEJUK ini adalah sebenarnya organisasi yang terbentuk di Jakarta, kemudian untuk yang di daerah itu Kalimantan Barat yang baru ada gitu, karena menimbang beberapa hal adalah satu diantaranya kita punya di Kalimantan Barat itu punya permasalahan yang secara historikal memiliki sejarah konflik yang panjang ya, ada konflik antar etnis sejak tahun 60-an sampai 2000 itu terhitung setidaknya 17 kali terjadi konflik antar etnis yang parah di tahun 99. Ketika itu saya masih SMA, saya belum tahu apa-apa, dan dari situlah saya mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Kalimantan Barat waktu itu. Tergerak dari situlah maka saya dan juga teman-teman jurnalis yang ada di Pontianak mendirikan SEJUK ini sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, disambut baik oleh teman-teman di Jakarta sehingga ada juga di Kalimantan Barat. Itu perkenalan sedikit tentang SEJUK-nya. Kemudian kalau saya adalah mantan jurnalis, mantan karena sudah sekitar setahun yang lalu terakhir saya bekerja di media massa Arus Utama, yakni Tribun Pontianak, grupnya Kompas Gramedia kalau teman-teman tahu. Kemudian setelah dari Tribun saya bergabung dengan Sekolah Alam Terpadu Cerlang. Nah, yayasan yang menaungi sekolah Cerlang ini adalah Yayasan Suara Asa Katulistiwa yang inisiatornya atau foundernya, pendirinya adalah Andi Yentriani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman dalam konteks pengamatan saya masih merasa sebagai jurnalis ya, karena masih tetap menulis, hanya saja formatnya tidak lagi menjadi wartawan secara resmi di media massa, tetapi masih menuliskan pemikiran-pemikiran, kemudian juga terutama tentang pendidikan dan anak yang menjadi fokus saya. Mengenai tema kita hari ini sangat menarik. Saya dapat tawaran dari Ira, jadi saya ngobrol sama Ira bahwa mungkin menurut pemantauan saya bahwa pembahasan tentang hoax, pembahasan tentang ujaran kebencian dan juga tentang radikalisasi berbasis agama itu sudah banyak di forum-forum yang mungkin secara umum teman-teman pernah ikutin, tetapi yang terlintas dalam pikiran saya bahwa pelintiran kebencian ini sangat jarang dibicarakan. Saya rasa masih jarang. Pada forum ini maka saya ingin membahas tentang pelintiran kebencian. Bagi teman-teman yang mungkin pernah baca buku Sherian George, itu ada, sebenarnya ini adalah buku yang saya bawa bukunya. Ini adalah buku tentang bagaimana Sherian George itu mengenalkan konsep tentang pelintiran kebencian yang sebenarnya bahasa aslinya dalam bahasa Inggris adalah hate-speech. Dipelintir, jadi kebencian itu dipelintir gitu. Oke, kita lanjut ke share yang ke selanjutnya. Sebelum kita masuk ke tentang pelintiran kebencian, saya ingin membahas tentang ujaran kebencian. Mungkin teman-teman masih banyak bingung dengan konteks atau pemaknaan dari apa sih ujaran kebencian itu sesungguhnya. Dari berbagai pendapat, satu di antaranya yang ingin saya kutip adalah dari Alexander Thesis, ahli hukum. Dia menyatakan bahwa ujaran kebencian ini adalah sesat informasi yang disebarkan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu Ahmadiyah, pernah tahu kelompok-kelompok penghayat dan lain-lain yang minoritas, itu termasuklah bagian dari itu. Jadi
kita mungkin banyak sekali mendengar istilah tentang ujaran kebencian, tapi kalau kita lihat dari konteksnya, dari sisi hukumnya, maka ini adalah sesat informasi. Sesat informasi itu bisa dikatakan dalam konteks yang tidak ada diadakan, yang ada ditambah-tambahin, atau dibuat seolah-olah ada. Dan dalam konteksnya biasanya dipotong-potong informasinya sehingga itu bisa menyudutkan atau menggerakkan orang-orang yang di kelompok mayoritas untuk menyalahkan kelompok minoritas, dianggap sesat, kafir, dan lain-lain. Itu di satu kelompok yang wajar untuk dipersekusi, artinya didiskriminasi, kemudian ada yang dipukuli, kemudian ada juga yang bahkan dibunuh. Nah, kita masuk ke pelintiran kebencian. Sherian George di World Press Freedom Day di Jakarta tahun 2017 kalau tidak salah, dia memperkenalkan tentang konsep pelintiran kebencian atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hate spin. Kenapa dia bilang adalah pelintiran? Karena ibarat tali yang kalau dalam pemikiran saya itu yang talinya lurus itu dipelintir supaya itu menjadi genting. Jadi dia memperkenalkan istilah ini, pelintiran kebencian adalah penghinaan atau ketersinggungan yang eksploitasi identitas kelompok. Nah, penghinaan dan ketersinggungan ini nanti akan kita bahas lebih jauh terkait dengan media sosial. Saya ingin jelaskan dulu kenapa saya mengambil tema tentang pelintiran kebencian ini, karena itu terkait juga dengan hoax, terkait dengan tindakan radikal yang berbasiskan agama, karena ketika kebencian itu dibuat secara masif, maka bisa menggerakkan banyak orang, sehingga orang-orang itu bisa saja melakukan persekusi seperti tadi dampak dari ujaran kebencian, tetapi ada lagi yang sering dilupakan oleh masyarakat bahwa ini adalah strategi politik. Sekali lagi, ini adalah strategi politik yang kita hanya berpikir bahwa ini ada penghinaan agama nih. Lalu saya marah, saya merupakan bagian dari kelompok ini dan saya marah. Padahal kita tidak tahu di belakang itu bisa saja ada orang yang memobilisasi kemarahan itu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pelintiran kebencian itu? Tujuannya adalah memobilisasi pendukung dan menekan lawan. Jadi kalau kita kulik lebih dalam bahwa ketika seseorang atau satu kelompok atau satu akun dikatakanlah di media sosial baik itu Facebook, Twitter dan lain-lain memposting, itu memiliki motif atau tujuan tertentu. Motif itu harus kita ketahui lebih dulu sebenarnya sebelum kita sharing. Nah, ini yang sulit. Karena orang cenderung menggunakan media sosial itu hanya meneruskan informasi kan. Sulit sekali orang-orang menemukan orang-orang yang benar-benar tahu apa sebenarnya tujuan dari konten yang disebarkan itu. Ya, kalau kita tahu misalnya konten-konten yang biasanya tentang info-info populer dan lain-lain, itu biasanya kita tahu bahwa itu sebenarnya punya korelasi terhadap bisnis. Itu tadi yang disebutkan oleh Ning Hafidhah bahwa penggunaan media sosial itu bisa menjadi bagian dari digital marketing. Nah, digital marketing itu juga bisa digunakan oleh orang-orang yang mempunyai motif pelintiran kebencian. Mereka disebut oleh George Sherian itu sebagai maklar pelintiran kebencian. Karena dia memasarkan pelintiran kebencian itu supaya ada yang tertarik membeli isu itu, kemudian juga memakai isu itu, dan membuat sekelompok orang yang tadinya 10 menjadi 20, menjadi 100, bahkan orang-orang yang merasa tersinggung dan merasa marah, lalu dia membuat gerakan tertentu sehingga bisa melakukan tindak-tindak kekerasan dan lain-lain. Termasuk satu di antaranya adalah perempuan-perempuan Indonesia yang
dibuat seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sedang mendukung jihad dan lain-lain, padahal mereka tidak tahu sebenarnya mereka mendukung orang-orang yang ingin mengebom dan lain-lain. Kasus yang terbaru saya baca beberapa hari yang lalu bahwa pemerintah Filipina itu menduga ada 2 orang perempuan Indonesia yang terlibat di dalam kasus pengeboman yang menewaskan sekitar 14 orang dan melukai 20-an orang. Dan saya juga pernah berbincang dengan teman yang berinteraksi langsung karena pekerjaannya dengan perempuan yang menjadi korban tindakan radikalisme di Filipina, bahwa motifnya dia itu didekati oleh suaminya ketika dia di kuliah bersama-sama di Mesir waktu itu, lalu tanpa tahu asal muasal atau pandangan politik suaminya, akhirnya dia menjadi bagian dari jaringan terorisme yang menurut teman yang menemui dia langsung itu bahwa jangankan untuk terlibat aktif di dalamnya, dia sangat ragu karena temannya itu bahkan punya 6 anak yang harus dia hidupi, sementara suaminya di penjara gitu karena tindakan terorisme, atau sekarang suaminya kalau tidak salah meninggal dunia. Jadi perempuan itu sangat dia diperalat oleh suaminya ternyata. Nah itu menurut saya dia juga adalah satu di antara korban dari jaringan yang menggunakan digital marketing tentang pelintiran kebencian ini. Nah, yang paling harus kita waspadai adalah isu yang paling sering digunakan adalah ketersinggungan agama. Kalau kata orang itu ada senggol bacok ya, karena agama itu kan bagian dari identitas kita yang akan kita bawa sampai mati, harus diperjuangkan dan lain-lain. Tetapi kita harus berhati-hati, apalagi dari kalangan pondok pesantren, banyak kajian yang sudah dilakukan, itu justru seharusnya ilmu agama yang kita miliki itu bisa mendekatkan kita kepada kemampuan untuk menelaah. Ini kita nih sebenarnya layak tersinggung nggak sih? Apakah benar gitu? Kajian agamanya seperti apa? Kemudian juga, kalaupun kita termasuk kelompok yang dirugikan melalui pelintiran kebencian, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membalas kekerasan dengan kekerasan? Apakah kita membalas pembunuhan dengan pembunuhan? Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ketersinggungan agama ini adalah modalitas atau bahan bakar bagi para makelar pelintiran kebencian. Kayaknya bahasan saya serius banget ya. Lanjut, Mbak. Ya, kalau teman-teman mungkin agak bingung, silakan diskusi. Kemudian perlu dan saya rasa sangat penting bagi kita untuk mengetahui ciri utama pelintiran kebencian. Yang pertama adalah tidak spontan. Kalau kita marah, misalnya kita marah secara spontan, bukan? Misalnya kita digepok sama orang dari belakang pakai kayu, marah dong kita kan? Apaan gitu? Saya nggak merasa salah dan apa gitu. Itu spontan, kita berbalik arah atau kita membalas, menangkis atau apalah, bela diri gitu. Nah, tetapi pelintiran kebencian ini tidak spontan. Artinya dia punya jeda antara penyebaran dari informasi di media sosial dan gerakan massa yang mengatasnamakan ketersinggungan agama misalnya. Kenapa terjadi jarak waktu? Karena dia memerlukan waktu yang cukup untuk memanas-manasi kelompok tertentu, orang-orang tertentu, kemudian juga dia perlu terus menggoreng isu itu, memanasi sehingga terkumpullah orang-orang yang banyak yang merasa tersinggung akibat postingan-postingan itu dan pembahasan-pembahasan itu. Jadi, ketika kita tahu ada satu gerakan yang punya jeda waktu atau tidak spontan, maka kita perlu curiga nih. Ini bisa jadi bagian dari pelintiran kebencian. Kemudian ciri utama yang kedua adalah terus-menerus direproduksi. Dia dibuat ulang. Yang tadinya isunya itu udah dari tahun 90-an, ternyata dimunculkan lagi di tahun 2000. Seolah-olah itu isu yang baru. Yang di Kalimantan Barat pernah terjadi adalah beredarnya video sekelompok orang memakai kendaraan bermotor keliling kota Singkawang. Singkawang itu adalah kota kedua setelah
kota Pontianak yang terbesar, di sana mayoritas adalah kelompok Tionghoa. Nah, di video itu di-blast atau disebarkan oleh satu web yang tidak jelas sih siapa pemiliknya dan redaksinya dan lain-lain, ditulis seolah-olah itu adalah sweeping orang Tionghoa di Singkawang. Seolah-olah yang sweeping itu adalah kelompok Melayu. Padahal yang terjadi ketika teman-teman dari Crisis Center itu mencari tahu seolah-olah baru beberapa tahun kemudian, yang sebenarnya konteksnya adalah ada kelompok masyarakat yang merasa kecewa satu bakal calon kepala daerah itu tidak lolos verifikasi KPU. Jadi kelompok itu keliling kota bawa bendera, kemudian ya dia buat seolah-olah itu kayak rame-rame gitu. Dan mereka tidak melakukan pengerusakan, hanya justru di web yang tidak. Bayangkan betapa takutnya orang-orang kalau benar itu terjadi gitu. Dan gara-gara video itu, saya banyak mendapat telepon dari teman-teman di Jakarta, katanya apa yang terjadi sebenarnya ya? Kok ada video kayak gini ya? Ternyata kami di Kalimantan Barat biasa-biasa aja. Nah itu bisa dikategorikan adalah satu di antara bentuk dari pelintiran kebencian. Dia diproduksi ulang supaya orang-orang merasa bahwa ini adalah kejadian terbaru terkait dengan konflik antar etnis. Kemudian ciri utama yang ketiga adalah ada pihak ketiga yang diuntungkan. Di Sejuk, di dalam pelatihan-pelatihan Sejuk, seringkali kami mengingatkan para peserta pelatihan bahwa ketika ada satu konflik, Anda harus ingat bahwa tidak hanya pihak satu dan kedua saja yang terlibat. Antara yang diserang dan yang menyerang saja, antara kalah dan menang saja. Tapi percayalah ada pihak ketiga, pihak keempat, dan lain-lain yang mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Bisa saja itu dari kelompok yang sebenarnya memanas-manasi, lalu dia setelah kondisi chaos, dia ingin meraih kekuasaan politik. Bisa saja dari konflik sumber daya alam antara masyarakat dengan kelompok tertentu, ternyata ada perusahaan yang bermain yang ingin mendapatkan izin untuk pengelolaan sumber daya alam dengan cara karena kelompok masyarakat tertentu sudah diusir atau meninggalkan tempat yang dirasa sudah tidak aman lagi akibat konflik itu. Jadi dari 3 ciri utama pelintiran kebencian ini, saya berharap kita semua yang ada di forum ini bisa aware, bisa peduli. Kalau menemukan ciri utama pelintiran kebencian seperti ini, sebaiknya kita sebagai simpul utama dari pondok pesantren, dari masyarakat, sebaiknya kita menjadi bagian dari orang-orang yang peduli untuk tidak meneruskan pelintiran kebencian ini, kemudian juga meredam atau mereduksi, menurunkan tensinya, agar ini tidak terus menjadi konflik kekerasan. Jadi tindak kekerasan bisa saja dicegah apabila sadar tentang ciri-ciri utama ini. Kemudian bagaimana cara kita, upaya kita untuk meredakan pelintiran kebencian? Saya ingin membagi cara yang sangat mungkin dalam konteks masyarakat awam yang bukan jurnalis bisa melakukan ini. Kalau dari pihak jurnalis beda lagi cara upayanya. Tapi yang ingin saya bahas adalah teman-teman sebagai bagian dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mari kita melakukan upaya untuk meredakan pelintiran kebencian. Jangan dibiarkan pelintiran kebencian ini terus direproduksi di media sosial. Yang pertama adalah perluas budaya literasi supaya tidak mudah tersinggung. Benar tadi Ning Hafidhah bilang bahwa literasi itu bukan cuma baca tulis, tetapi literasi itu tentang memaknai bacaan dan tulisan, memaknai tentang nontonan supaya menjadi tuntunan. Jadi kalau kita punya keinginan untuk mencari tahu, menggali ilmu, kemudian mencari pandangan-pandangan secara luas, kita tidak akan menjadi orang yang gampang tersinggung. Yang mungkin dalam istilah gaulnya adalah senggol bacok ya. Kalau misalnya ada orang yang mungkin saja mengolok-olok identitas suku, agama kita, dan lain-lain. Pertanyaan mendasarnya adalah,
mari kita pikirkan apakah orang-orang yang mengolok-olok itu sebenarnya paham tentang apa yang dia olok-olok. Saya bukan penghafal Al-Quran dan saya seingat saya ada saja, kalau tidak salah ada ayat yang mengucapkan menyebutkan seperti itu gitu. Biasanya bahwa orang itu mengolok-olok dan orang itu membenci satu kaum, suatu hal, satu peristiwa karena pada dasarnya dia tidak memahami, dia tidak mengerti. Tetapi kalau kita bisa memahami, mengerti, memaknai, maka rasa-rasanya kita akan menemukan titik-titik pertemuan. Oh ya, ternyata kelompok yang sana juga korban dari kelompok yang sini. Ternyata saya ini sebenarnya adalah bagian dari kelompok yang sini juga, karena saya juga termasuk orang-orang yang dirugikan oleh isu tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi saya bahwa saya akan tersinggung lalu marah, lalu melakukan tindakan yang negatif. Kemudian upaya yang kedua adalah, marilah kita menjadi follower dan share postingan akun medsos yang berdakwah dengan gaya santuy. Mungkin teman-teman tahu tentang NU garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, itu lucu-lucuan yang sebenarnya itu bukannya nggak pakai ilmu. Gitu. Mari kita juga buat postingan yang bercanda tapi pakai ilmu. Teman-teman punya ilmu agama yang sangat-sangat mumpuni. Kita sebagai generasi muda rasa-rasanya punya banyak cerita lah, banyak joke. Termasuk Gus Dur mengajari kita bagaimana kita menertawa diri sendiri, bagaimana kita paham tentang agama kita justru sampai pada tahap bahwa saya tidak akan mudah tersinggung, sampai pada tahap saya menertawai pikiran saya sendiri, agama saya sendiri juga kadang-kadang dipikir lucu ya gitu kan, dalam konteks bahwa lucu-lucu itu bahwa ya agama itu tidak selalu pakai bisa dipikir dengan secara langsung pakai akal, tetapi ada hal-hal yang mungkin justru dari situlah lucu-lucuan itu menjadi bahan dari dakwah itu sendiri. Saya ingin mengutip dari Muhammadiyah garis lucu nih. Menurut survei ditemukan fakta bahwa warga NU cenderung gemuk dan warga Muhammadiyah banyak yang kurus. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya sederhana. Warga NU sering dapat nasi berkat, warga Muhammadiyah sering dikirimi kartu infak. Nah, buat kita yang sudah selesai dengan konsep ini antara NU dan Muhammadiyah, rasa-rasanya kita bisa ketawa. Rasa-rasanya ini menjadi hal yang bisa menjadi bagian hari-hari kita bercerita tentang siapa saya, golongan saya, dan lain-lain. Tapi buat orang yang senggol batok, yang tadi itu saya bilang bahwa dia gampang sekali tersinggung, rasanya teman-teman yang di sini bukanlah kelompok yang pendek sumbu itu, yang gampang tersinggung. Kita bisa menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang seperti ini gitu, supaya kita bisa dialog antar iman dan lain-lain. Kemudian khusus kepada tindakan radikal atas nama agama yang mengarah kepada terorisme, kita perlu juga memposting hal-hal yang seperti ini. Mengajak warga negara Indonesia, baik dari golongan agama mana saja, Halo, Mbak Dian. Yang saya yakini bahwa hampir semua agama, bahkan semua agama memiliki kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok yang Halo, Mbak Dian. Halo, Mbak Dian. Sepertinya ada kendala sinyal ya. Halo, Mbak Dian. Teman-teman bisa mendengar suara saya ya? Mbak, cuman Mbak Dian kayaknya ya. Oh iya. Yang bermasalah. Sepertinya ada kendala ini. Bagaimana Mbak Ira, Mas Ubed? Kita lanjutkan saja untuk sesi selanjutnya ya. Lanjut ini mohon maaf, ya mohon maaf sekali teman-teman semua, ini sepertinya ada kendala sinyal nih Mbak Diannya. Nah, barusan keluar. Nah tadi sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dian, terutama tentang head spin, bagaimana berita-berita tentang ujaran kebencian itu diproduksi kembali, dan ini menjadi penting karena mungkin secara tidak sadar kita bisa jadi masuk dalam lingkaran head spin itu, karena mungkin
fanatik terhadap kelompok tertentu misalnya. Apalagi perempuan bisa jadi menggunakan otoritasnya untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki seperti kekerasan dan sebagainya. Nah, tadi juga ada hal yang penting nih terkait literasi tadi ya. Ini menarik juga, ternyata literasi itu tidak hanya sebatas tulisan, tapi literasi itu lebih kepada bagaimana proses kita memaknai bacaan yang kita baca, tulisan, lalu tontonan yang kita tonton selama ini, lalu bisa menjadikan tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, luar biasa sekali. Semoga Mbak Dian nanti bisa gabung kembali ya. Kita doakan semoga jaringannya kembali membaik. Baiklah, langsung saja. Wah, halo. Ada kembali lagi nih Mbak Dian. Sudah. Sudah on ya Mbak? Sorry, tapi intinya itu deh. Ya, nggak apa-apa. Okay. Karena di sini mendadak kayak gini nih. Oke, tadi saya sebenarnya bilang ke Ira bahwa koneksinya agak nggak stabil nih. Oh iya, ya, silakan dilanjut. Oke, Mbak Dian. Terima kasih banyak Mbak atas pemaparan materinya. Lanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yang terakhir adalah Gus Ainun Najib dari Pesantren Darun Nasyien Kalimantan Barat. Kepada Gus Ainun Najib kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wabil khusus kepada Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Al-Bantani hafizahullah. Amin. Dan kepada seluruh panitia, semoga kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah dan mendapatkan ridha Allah di dalam pertemuan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ning-Ning, Gus-Gus, atau siapapun yang ada di dalam grup ini, terima kasih saya diundang. Ini sebuah penghormatan besar bagi saya, diundang di dalam acara yang super sekali. Saya dipertemukan dengan Ning-Ning yang ternyata memiliki pemikiran inklusif. Seperti sebutlah Ning Hafidhah, yang tidak lain adalah tetangga saya dan baru kenal hari ini juga. Kalau sama abangnya alhamdulillah udah lama. Dan Ning Dian super sekali. Dan saya yakin Ning-Ning yang ada di dalam grup ini insya Allah semuanya luar biasa. Nah, berkaitan tentang tema kita kali ini, kalau boleh dan diizinkan, saya memetakan kepada beberapa klasifikasi tema. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, literasi. Dua tema ini sebenarnya saling berkesinambungan, dan lebih-lebih ketika kita hidup di dewasa ini yang teknologi canggih sudah memasuki ranah kehidupan kita, baik kita yang dari anak-anak kita yang kecil sampai yang tua, alhamdulillah sekarang sudah mulai melek terhadap teknologi. Hanya saja saya sering berpikir, ini pribadi saya sering berpikir Islam zaman sekarang atau dewasa ini, saya rasa perlu tidak hanya cerdas di dalam memahami agama, tapi juga harus cerdas di dalam berteknologi. Kalau kita cerdas dalam beragama, mungkin manfaatnya hanya bisa disalurkan kepada orang-orang yang seagama dengan kita atau seiman dengan kita. Dan agak sulit mungkin kita akan memasuki manfaat itu kepada khalayak umum yang tidak seagama dengan kita. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melek terhadap teknologi canggih? Sebenarnya di dalam ayat Al-Quran itu sudah jelas
wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Demikian bunyi ayat ini yang jika kita terjemahkan secara umum, Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungkan apa yang akan terjadi untuk masa depan. Nah, kita lihat posisi atau terciptanya manusia itu oleh Allah adalah sebagai khalifah fil ardi. Nah, kalau kita melihat posisi manusia sebagai khalifah fil ardi, otomatis kita jangan kemudian melihat sebelah mata terhadap kehidupan yang sifatnya adalah dinamis. Jadi dunia atau kehidupan kita ini dinamis, sementara kalau kita tidak mengikuti trennya zaman, tentu ini kita berlari di tempat saja. Sebab itu khususnya kepada dunia pesantren, mungkin saat ini kita perlu membuat teknologi-teknologi canggih yang itu bisa dinikmati oleh khalayak umum tanpa memandang agama. Itu ya catatan saya yang kedua untuk pesantren atau dunia sosial media. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang ini, alhamdulillah saya dengan beberapa tim sudah memiliki akun YouTube dan akun Facebook yang ini lebih kepada terkait share aktivitas pesantren atau dakwah-dakwah yang itu semuanya untuk khalayak umum, ya, kepada teman-teman atau ning-ning, gus-gus yang ada di sini, silakan nanti di like dan subscribe. Ini bukan istilahnya menjual ya, tapi nanti bisa dicek di kalau YouTube Santri Darnas, Facebook juga Santri Darnas. Kenapa saya buat YouTube dan Facebook Santri Darnas? Nah, di sini saya pengen mengenengahkan kepada masyarakat umum bahwa pondok pesantren Darun Nasin seperti ini. Ala sekedarnya seperti ini dan memperlihatkan kepada khalayak umum yang kalau sebenarnya kalau kita hidup di dewasa ini lebih enak ya ketimbang orang-orang yang hidupnya belum mengenal terhadap dunia sosial media. Kita sekarang oleh Allah diberikan kemudahan di dalam kehidupan ini, maka masa kita tidak mau memakai fasilitas yang sudah ada. Nah, dakwah tidak harus kita bertemu tatap muka. Kita juga bisa melalui dunia sosial media. Jadi perempuan-perempuan ulama Indonesia sekarang harusnya bangkit dari untuk berdakwah, meskipun ya dakwanya melalui sosial media. Saya kira dakwah melalui sosial media lebih efektif, lebih mengena ke dalam hati seseorang. Kenapa? Ya karena bisa diulang jika tidak dipahami, bisa di-share, bisa disimpan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk kita mengaji, mengulang, dan lain sebagainya, pelajaran-pelajaran yang tidak dipahami, kita dengan sosial media ini terbantu. Nah, inilah kemudian kenapa literasi itu penting. Literasi ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Saya tidak akan membahas definisi daripada literasi, sudah dijelaskan oleh pemateri kita yang dua barusan. Namun yang jelas kalau kita mengaca kepada ayat Al-Quran, literasi ini sifatnya umum. Apa yang saya maksud umum? Yang pertama, literasi itu tidak harus berbentuk
fisik yang itu lebih kepada tulisan. Contoh misalnya sebagaimana yang disampaikan tadi sama Neng Hafidah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini bacalah di sini. Jadi kalau kita lihat bacalah, sementara di zaman di mana turunnya ayat Al-Qur'an ini belum ada tulisan, ya, tulisan dalam bentuk ditulis ke buku, ya, kalau di pelapah kurma mungkin masih ada tulisan dan lain sebagainya. Di sini tidak ada berbentuk buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita cek dalam ayat Al-Qur'an yang lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an sebelum dibukukan sudah mengakukan dirinya Alkitab, yang artinya untuk masa depan, ya, dari turunnya ayat Al-Qur'an itu kepada baginda Nabi Muhammad sampai kemudian kepada masa Utsman bin Affan, kemudian dikodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa kita baca pada saat ini, itu sebenarnya adalah literasi bagi kita. Jadi literasi itu ya Iqra, membaca ini bisa merenungkan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa lain sebagainya. Yang penting itu mengarah kepada pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cek kepada ayat dzalikal kitabu la raiba fihi, maka literasi juga efektifnya juga melalui tulisan-tulisan. Jadi ulama-ulama perempuan muslimah sekarang, saya rasa perlu mencontoh seperti Bintu Syati, ulama perempuan yang memiliki kitab tafsir. Luar biasa. Jadi memang kalau kita mengaca, perempuan-perempuan itu juga harus berdakwah. Dulu ketika baginda Nabi Muhammad berperang atau berdakwah, maka salah satu istri-istri beliau akan menemani. Ketika berperang pun demikian. Sehingga apa? Sehingga perempuan juga di dalam dakwah turut andil. Jangan hanya di rumah. Kita kuliah, kita lanjutkan pendidikan, kita juga masuk di sosial media, tampakkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini luar biasa. Dan tadi subhanallah, saya ketika mendengarkan dari Neng Hafidah, Neng Dian, subhanallah, ternyata ada ya perempuan atau ulama perempuan di Kalimantan Barat yang sesuper ini, dan itu perlu di-upload di dalam dunia sosial media agar, mohon maaf bahasa saya, agar manfaatnya lebih menyeluruh kepada masyarakat. Kemudian menanggapi terkait literasi, kalau kita cek di dalam ayat Al-Qur'an yang lain itu ada berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi literasi, respon masyarakat, respon hamba Allah, respon seseorang terhadap literasi itu ada 3 macam. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi, kalau kita tarik kepada konteks kali ini, ya penyebar hoak tadi itu. Jadi membaca, mendapatkan informasi, belum tasabut, belum dilakukan klarifikasi, betul tidaknya kemudian kita share, padahal mengandung kebencian. Itu zalimun li nafsi, termasuk orang yang menanggapi literasi padahal dirinya adalah zalim kepada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun, ada yang sedang-sedang saja. Kalau dia butuh, dia share. Kalau dia tidak butuh, dia tidak share. Dia baca dulu. Kalau kiranya bermanfaat, dia akan share. Kalau kiranya tidak bermanfaat, dia akan membuang informasi-informasi yang itu tidak memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Dan kemudian respon yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Ada sekelompok
insan yang merespon literasi dengan sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita menulis hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang bisa mengundang perasaan sakit, rasa sakit hati dari pembaca atau pendengar atau orang yang melihat. Nah, itu saya kira wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka adalah yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka salah satu contoh saya kira wa minhum sabiqum bil khairat adalah tema kali ini. Jadi kita sekarang ini sedang mengaji, membaca bersama, menguatkan keilmuan kita, literasi kita dengan baik, dan tentu yang kita baca sekarang, yang kita dengarkan sekarang, yang kita lihat sekarang, insya Allah adalah hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ini. Kemudian, manusia itu kan khalifah fil ardi. Manusia itu adalah berperannya sebagai khalifah, penerus dari ciptaan Allah, yang artinya kita memiliki otoritas dari Allah untuk menjaga stabilitas kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita tidak menjaga perasaan sesama, bagaimana khalifah fil ardi akan terjaga? Nah, gitu. Jadi hidup ini harus dinamis. Maka kita sebagai manusia harus dinamis juga. Tentu kalau kita cek pada literasi atau makalah orang-orang NU itu, al-muhafadatu bi qadimis sholih wal akhdhu bi jadidil aslah, ya, yang menjaga hal-hal yang lama yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang mendatangkan maslahat. Itu kiranya kita galakkan di dalam dewasa kali ini. Apalagi ya, kita di dunia ini sekarang ini, kalau kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tentu ada banyak, mohon maaf bahasa kasar saya, kejahatan-kejahatan yang itu juga berjalan di dunia sosial media. Sebab itu Neng-Neng dan Gus-Gus yang ada di manapun berada, mari kita harus percaya diri, berdakwah melalui sosial media, literasi kita perkuatkan, kita pahamkan dengan baik, agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, lebih menyeluruh melalui teknologi canggih saat ini. Kalau kita mengaca ya, Islam pernah jaya. Ilmu kedokteran pertama kali yang menemukan adalah Islam. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Khawarizmi, dan ada tokoh-tokoh yang ini sebenarnya bisa menjadi contoh bagi kita bahwa Islam dulu itu adalah pernah jaya dan pernah menemukan teknologi canggih. Nah, sekarang kita sedang down dari dunia sosial, dari teknologi canggih itu. Maka perlu kiranya kita ini memperkokoh literasi kita, dan ciptakanlah oleh umat Islam khususnya Neng-Neng ini teknologi-teknologi canggih yang itu bisa bermanfaat, tidak memandang agama apapun. Mungkin sedikit saja dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kita lebih enak nanti diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Ainun Najib atas pemaparan materinya ya, yang luar biasa nih. Saya berusaha menampilkan ruh-ruh yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran itu ya. Kalau zaman sekarang makanya tadi ada tiga bisa dikatakan klasifikasi ya. Saat ini yang pertama itu
penyebar hoak, kemudian yang kedua yang sedang-sedang saja, atau yang ketiga berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, perempuan saat ini harus mengambil peran yang di ketiga itu gitu. Jadi jangan sampai yang masih setengah-setengah, apalagi yang pertama penyebar hoax. Nah, seperti itu. Nanti kita akan banyak berbincang dan berdiskusi nih dengan 3 narasumber kita. Masih banyak sekali mungkin teman-teman di sini yang ingin menanyakan bagaimana gimana sih cara perempuan pesantren tampil di media sosial, bagaimana menguatkan budaya literasi kita, lalu nanti bisa kita dakwahkan lebih luas lagi. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada yang menanyakan. Izinkan saya membaca pertanyaannya. Ini dari Mbak Nur Hasana. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa tantangan yang sering didapatkan dalam berdakwah di media sosial dan bagaimana solusinya menurut pengalaman narasumber sendiri. Kemudian yang kedua terkait tentang memperluas budaya literasi. Ada perkataan bahwa orang itu dibentuk oleh buku yang ia baca dan tontonan yang ia lihat yang secara tidak langsung akan membentuk pola pikir seseorang. Nah, sekarang ini sepertinya banyak sekali buku-buku yang beredar yang terlalu radikal dan fanatik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kami memilah mana yang baik untuk kami baca dan kami lihat? Nah, khususnya untuk kami yang berstatus masih santri dan masih sangat awam akan pengetahuan. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya bagi saya ya, karena ini santri ibaratnya newbie akan keluar ke dunia yang luar gitu, dengan modal dasar pengetahuan yang mungkin belum terlalu banyak dicerna. Nah, ini bisa langsung dijawab oleh para pemateri. Mungkin yang untuk pertama menjawab ada Ning Hafidhoh. Silakan Ning, bisa dimulai. Ya, baik Mbak Ala. Terima kasih Mbak Nung. Ini juga masih tetangga. Pertanyaannya sangat bagus, tapi mungkin jawaban saya mungkin ya semampunya saya, karena kualitasnya saya juga masih di bawah rata-rata Mbak Nung, sama-sama santri nih saya juga. Mungkin apa tantangan yang sering didapat dalam berdakwah di media sosial itu yang kami sering dapatkan, khususnya karena kami tadi berdakwahnya dalam digital marketing, lebih ke spesifik ke situ ya. Penguasaan materi sih, kalau kami penguasaan materi dalam dunia digital. Maksudnya teknik-tekniknya, bagaimana cara menampilkan media sosial yang relevan dengan publik, yang cocok dengan pasarnya, maksudnya dengan para peminat media sosial kami, misalnya Instagram. Di Instagram kita ada media yang kami bangun itu untuk pemasaran. Itu tapi masih kalah saing gitu ya, intinya karena kurang menarik. Itu sih kendalanya, karena kurang menarik dan karena kami belum tahu tekniknya, cara-cara dalam membangun media itu semenarik mungkin. Di YouTube juga kami ada kalau pesantren Abdussalam kayak gitu di YouTube. Ya cuma itulah kendalanya, membangun konten sih yang lebih sulit ya. Sementara ini sih untuk pengalaman kami dalam mengatasi ini ya terus menggali materi-materi atau kita terus melakukan pelatihan-pelatihan. Misalnya baik itu bagaimana digital marketing, bagaimana kita di YouTube, bagaimana kami membuat konten-konten yang baik. Kami selalu belajar kepada para pakarnya. Kita selalu mencari nih, misalnya YouTuber dan Instagram, kan ada Instagram Ads, Facebook Ads dan segitu. Kita selalu nyari siapa nih yang pakar nih, misalnya di Kalimantan Barat contohnya. Nanti kolaborasilah kita dengan universitas. Kolaborasi dengan universitas terkait. Kalau misalnya individu, itu kan lembaga ya. Kalau individu ya mau tidak mau kita gabung dengan komunitas.
Kita gabung dengan komunitas yang memang gencar dalam dakwah media sosialnya. Contoh, kalau di tadi di NU online. Nah, kita tuh komunitasnya di NU tuh kita mau milih yang mana. Tadi ada Iqra ID, kita gabung dengan Iqra ID-nya. Misalnya seperti kan website tuh sekarang gampang banget diakses kan di Google gitu. Nah, kita tinggal cari tuh ada kontak personnya gitu, ada kontak-kontaknya yang di website itu, kita tinggal hubungi, nanti bisa tergabung aja dengan grup-grup komunitas yang memang selaras dengan pelajaran pesantren seperti itu. Itu sih yang kami lakukan sementara ini kalau untuk yang individual. Yang kedua, memperluas budaya literasi. Kalau ini di pesantren sendiri, buku-buku yang masuk ini memang disortir dulu ya. Kalau di pesantren bukunya kitab-kitabnya disortir. Penyortirnya siapa ya tentu pengasuh dan para asatizah gitu. Tapi kalau ketika kita keluar dari pesantren, kalau pengalaman pribadi sih, pengalaman saya pribadi, saya itu senang baca berita-berita tentang biografi. Jadi entah itu di YouTube atau di Facebook atau dia baca biografi, oh ini contohnya Habib Umar bin Hafiz misalnya gitu ya. Ini siapa sih gitu? Kan kita nggak mungkin otomatis langsung ikut si ini Habib, nggak mungkin kan. Cari dulu biografinya. Kemudian ini ada Quraisy Shihab misalnya. Ada Quraisy Shihab ini siapa? Kemudian misalnya ada penulis yang saya suka itu Shafi'i Antonio. Saya suka Shafi'i Antonio itu siapa gitu. Jadi sering-sering cek Google aja gitu. Soalnya zaman sekarang kan Google lebih pinter daripada manusianya seperti itu. Saya kira seperti itu. Pengalaman pribadinya sering-sering cari tentang biografi, apalagi kalau misalnya bukunya tentang udah menuju ke jihad nih misalnya, atau tentang tazkiyatun nufus, terus di dalamnya tuh ada penyelipan kayak apa sih, pembentukan karakter untuk berjihad, mengarahnya tuh agak menyimpang. Saya pernah dapat buku itu, terus saya coba cek ini penulisnya siapa, cek di Google, pasti itu terdaftar, profilnya, dia aktif di apa, itu sudah bisa terakses semuanya. Saya kira seperti itu, Mbak Ala, Mbak Nung. Yang baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Nung ya. Bagaimana budaya cek dan recheck itu Mbak harus dikuatkan. Oke, selanjutnya Ning Dian, oh iya, pakai. Ini ya, karena monggo. pakai laptopnya Lulu, jadi Iya, namanya nggak apa-apa Mbak, monggo. Ganti dulu. Untuk pertanyaan, terima kasih Mbak Nung. Dari pengalaman saya nih Mbak Nung, sebagai orang yang terus berusaha untuk menyampaikan tentang keberagaman ya, berdakwah di jalan keberagaman, itu tantangannya adalah era post-truth. Di era yang sekarang ini, era post-truth itu orang cenderung hanya ingin mendengar, hanya ingin mengetahui, hanya ingin melihat apa saja pendapat-pendapat orang yang dia setujui, sepaham dengan dia. Dan itu adalah pekerjaan besar ketika kita berhadapan dengan media sosial. Saya sebagai orang teknik elektro, saya sedikit banyak tahu bagaimana logaritma, aritmatika di dalam media sosial itu, bahwa coba Anda lihat, Anda perhatikan media sosial Anda, siapa saja yang muncul di lini masa Anda. Itu adalah teman-teman Anda yang sependapat, teman-teman Anda yang sering like, komen, atau share. Jadi sebenarnya kita di dalam satu lingkaran bubble informasi gitu. Bola informasi yang besar sepertinya, padahal tidak. Itu kecil. Itu hanya orang-orang yang setuju dengan kita. Saya pernah masuk ke bubble yang seberang ketika saya memposting tentang pendapat saya tentang orang-orang yang berpikir sempit ketika ada satu masalah tentang keberagaman. Misalnya waktu itu tentang gambar di mata uang rupiah kita yang menampilkan ini kok
pahlawannya nggak orang Islam dan segala macam. Padahal Indonesia itu beragam, saya bilang, saya sampaikan. Saya diserang loh, sampai ada satu orang yang menyatakan itu bahwa seolah-olah kata-katanya adalah bahwa kamu tuh Islam loh, kok kamu memposting hal-hal yang justru memundurkan Islam. Saya awalnya tidak ingin membalas ya, tetapi karena diserang, akhirnya saya memberikan penjelasan seperti ini, bahwa saya katakan bahwa ketika saya menyampaikan pesan-pesan yang saya tuliskan di lini masa Facebook saya itu, saya yakin bahwa itu sebenarnya saya juga sedang berdakwah Islam. Mendakwahkan Islam kepada orang-orang halayak ramai yang juga teman-teman saya dari berbagai negara, dari berbagai suku, agama, dan lain-lain, dan bahkan ada yang tidak beragama sekalipun. Saya sampaikan bahwa kenapa kita berpikiran sempit. Sementara kalau kita berpikiran terbuka, maka hal-hal yang seperti ini seharusnya sudah selesai. Seharusnya kita sudah pahami bahwa Indonesia itu beragam dan lain-lain, bahwa pahlawan itu tidak selalu yang Islam. Kembali diserang, saya diserang bahwa saya terus tidak menggunakan suara Islam, tidak mendakwahkan dengan positif, tapi banyak ngomongin negatif misalnya. Karena mengkritisi ya, mengkritisi pandangan yang sempit itu. Saya sampaikan bahwa begini, saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan secara halayak ramai, saya bilang. Tetapi ketika saya misalnya mendapatkan fellowship, pertukaran jurnalis beberapa kali ke beberapa negara, saya bahkan sebenarnya sangat menyadari bahwa saya adalah representasi perempuan Islam, jurnalis Islam. Maka dengan sangat sadar, sesadar-sadarnya, saya ingin membangun kapasitas yang baik, kinerja yang baik. Tepat waktu, menulis dengan kualitas yang baik, pemahaman yang kritis, menyampaikan pertanyaan, aktif di dalam diskusi. Itu sangat berdampak positif terhadap teman-teman saya dari berbagai negara. Mereka berpikir mengapresiasi bahwa saya ini adalah perempuan muslim yang juga memiliki kualitas yang baik. Saya sampai harus berbicara seperti itu di media sosial. Karena area-area publik dan area-area pribadi itu terpisah menurut saya. Tapi pada satu waktu saya harus terpaksa menceritakan tentang hal itu. Bahkan saya menceritakan di media masa itu, di media sosial saya, ketika saya diserang lagi, saya katakan bahwa Anda yang menganggap saya tidak mendakwakan Islam, ketika ada perempuan Islam yang dilarang untuk memakai jilbab ketika dia menjadi atlet basket di internasional, saya termasuk satu di antara orang yang menandatangani petisi agar tidak dilarang menggunakan jilbab. Saya sampai mengatakan seperti itu. Jadi kembali lagi ke permasalahan tentang era post-truth itu, bahwa kita saat ini berada di dalam bubble informasi yang kecil, yang kita kira kita adalah orang yang memiliki pemahamannya baik, benar, dan lain-lain, padahal itu sebenarnya bisa saja itu salah. Hanya karena teman-teman kita adalah orang-orang yang seragam. Kemudian ada pertanyaan tentang buku-buku ya tadi. Kalau di dalam pesantren mungkin itu tadi dari Ning Hafidhah menyampaikan bahwa disaring ya. Nah, yang sulit ini justru anak muda yang ketika di luar kan. Ketika keluar santrinya juga kemungkinan akan membaca dan lain-lain, menonton dan lain-lain, kan tidak ada kemungkinan tidak kan. Nah, saya ingin menyampaikan pesan bahwa apapun itu, bacaan, tontonan dan lain-lain, itu akan mampu kita cerna dengan baik apabila kita mampu memiliki pemikiran kritis. Di sekolah kami di Cerlang bahkan pemikiran kritis itu ditanamkan sejak kecil. Pernah satu waktu kami ajak anak-anak pergi ke Danlanal, itu di sana ada kapal perang. Ada anak kita yang nanya gitu, bahwa sama si Om TNI-nya, Om, kapal ini punya spion nggak Om? Nggak ada, kata Omnya. Mungkin buat orang dewasa itu pertanyaan remeh ya. Tapi karena anaknya punya pemikiran kritis, dia nggak puas dengan pernyataan si Om bahwa nggak ada spionnya kapal perang ini. Nah, dia nanya lagi, jadi gimana Om kalau mau lihat belakang? Si Omnya terpaksa menjelaskan tentang radar. Anak sekecil itu loh, jadi dia paham bahwa ada fungsi ketika dia mungkin sering diantar jemput orang tuanya, ngelihat kendaraan, oh ada spionnya, dia paham fungsi. Lalu dia mengandaikan dengan kendaraan yang lain, keadaan yang lain, dan lain-lain. Seperti itulah pemikiran kritis. Kami mengembangkan sejak dini bagaimana cara kita sebagai orang dewasa, baik itu fasilitator yang mungkin secara umum disebut sebagai guru, maupun juga orang tua di rumah, maupun juga masyarakat yang ada di sekitar, agar mampu mengembangkan pertanyaan dengan anak. Kenapa? Mengapa? Oh, ini begini karena begini.
Nah, kalau ini dibeginikan, bisa nggak ya? Atau sekarang kita masuk ke pemikiran orang dewasa. Ada bacaan, ada tontonan. Kita berpikir ulang, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan? Kata-kata apa yang digunakan bahkan? Kalau kata-kata itu memiliki pemaknaan yang negatif, rasa-rasanya kita patut curiga bahwa itu adalah pesan-pesan yang menanamkan benih-benih kebencian terhadap satu golongan. Dan ingat, ketika kebencian itu diglorifikasi, dibuat menjadi efek bola salju, maka jangan heran ada orang yang bahkan tega membunuh orang lain karena kebencian itu. Ada orang yang bahkan tega berperang ke negara orang, bergabung dengan ISIS, karena dia berdasarkan kebencian itu. Jadi, kalau saya boleh berpesan, di pesantren, dimanapun, di luar, di lingkungan kita, mari kita menanamkan budaya pemikiran kritis. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ninggian, atas jawabannya. Semoga terjawabkan ya, Mbak Nung. Nah, selanjutnya ini Gus Ainun Najib, monggo. Tersebut. Jawabannya sebenarnya udah cukup tuh, Pak. Cuman saya nambah saja sedikit. Pertanyaannya, apa tantangan dakwah sosial media? Simpel. Yang pertama, kebanyakan santri itu tidak pede. Karena terlalu lama di pondok, tidak tahu dunia luar, ketika dia keluar, atau bahkan Ning atau Gus sekalipun, kadang-kadang mereka tidak pede. Tidak pedenya itu akibat ya mungkin satu, takut salah, dua, takut macam-macam. Pokoknya ada spekulasi yang enggak-enggak buat dirinya. Sehingga untuk dakwah di dunia sosial media, dia urungkan. Nah, itu ya. Jadi kalau nanya apa tantangannya ya seperti itu. Kemudian untuk mengatasi hal yang seperti ini bagaimana? Khususnya terkait takut salah. Nah, yang perlu kita terapkan sebenarnya untuk dewasa ini, jangan takut salahnya. Kalau kita takut salah karena pengen benar terus, kapan kita tahu tindakan kita, omongan kita salah untuk dibenarkan. Sebab itu, salah itu kemudian ada masukan kritikan dari orang, itu lebih berharga daripada kita benar terus, sehingga kita merasa benar, dan kalau ada orang mengkritik, kemudian kita tidak menerima atau kita merasa sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Jadi, saya kira Ning-Ning dan Gus-Gus ini perlu masuk di dunia sosial media untuk berdakwah. Masalah salah, benar itu nanti. Yang penting kita sudah berani untuk berbuat baik dengan landasan niat kita baik kepada Allah. Itu jawaban saya untuk pertanyaan tantangan dakwah di dunia sosial media. Kemudian buku turut mencetak pembaca, betul. Lalu bagaimana agar kita ini tidak hanya satu bacaan buku saja. Nah, ini perlu kiranya kita sering-sering memperbandingkan buku satu dengan buku yang lain. Meski ada buku-buku yang lebih mengarah kepada nilai-nilai terorisme, sebenarnya kembali lagi kepada karakter diri kita. Kadang-kadang kalau karakter kita memang bukan mengarah kepada kekerasan, sekalipun bukunya itu bernada keras atau dakwah-dakwah di dunia sosial media bernada keras, kalau karakter kita lembut, enggak bakalan kita masuk ke sana. Dan perlu kita ketahui, dakwah yang paling baik, yang paling keren, itu dengan dakwah yang lembut. Karena Allah saja menyeru kepada Nabi Musa dan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan faqula lahu qaulan layyina. Berdakwahlah kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyina, dengan bahasa yang lembut. Siapa yang lebih buruk, lebih jelek daripada Fir'aun? Saya kira tidak ada sampai detik ini.
Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan qaulan layyina, dengan ucapan bahasa yang sangat lembut. Jadi intinya walaupun buku-buku itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, kalau watak kita ini baik, tentu itu akan melawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pedelah dengan keilmuan kita dengan mencoba membaca perbandingan buku-buku yang lain. Karena terkadang kita ini hanya buku, misalnya ya, mohon maaf, fikih Syafi'i saja yang dibaca. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang melaksanakan ibadah dengan praktek fikih Maliki, fikih Hanafi, dan lain sebagainya, kemudian kita memvonis itu salah. Nah, sebenarnya sih tidak demikian juga. Jadi santri-santri, kalau saya kebetulan di Pondok Pesantren Darun Nasin, saya mencoba mengajarkan tafsir Rawahul Bayan, yang di dalamnya itu karya Muhammad Ali As-Sabuni, yang di dalamnya itu mengandung perbandingan fikih antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Saya sampaikan kepada santri-santri, ini loh, satu ayat Al-Quran bisa bermacam-macam pandangan. Satu Al-Quran, satu teks, tapi pandangannya macam-macam. Sehingga jangan kemudian merasa lebih baik, lebih hebat ketimbang yang lain. Itu yang saya tanamkan kepada santri-santri Darun Nasin, agar dalam membaca atau mencetak watak pribadi itu tidak merasa lebih baik sendiri, lebih hebat sendiri, dan lain sebagainya, yang itu memprioritaskan kata aku. Kemudian bagaimana caranya memperluas budaya literasi. Alhamdulillah saat ini pondok pesantren sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, walaupun ya masih dini ya. Tapi saya rasa literasi ini perlu ada bantuan dari pemerintah, karena faktor ekonomi pesantren yang sekaya-kayanya pesantren ya pasti terbatas, dan itu butuh butuh bantuan dari pemerintah. Kalau di Jogja, ketika saya kuliah di Jogja atau ketika saya kuliah di Jakarta, itu ada perpustakaan perpustakaan daerah dan lain sebagainya. Jadi pesantren, saya kira beberapa pesantren hanya ada segelintir pesantren saja yang menerapkan ada perpustakaan. Nah, dan yang ini saya rasa perlu ada bantuan dari pemerintah untuk memperluas itu. Karena kadang-kadang pesantren, khususnya pesantren yang salaf, itu lebih melek kepada kitab-kitab kuning. Padahal tidak salah juga kalau kita membaca buku-buku dengan berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun. Untuk apa? Untuk kita perbandingan dan memahami dari sisi-sisi yang berbeda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Ainun. Ya, saya setuju juga itu, karena mungkin kita perempuan muda ini sebenarnya memang ada rasa tidak pedenya itu, saya yakin juga dari beberapa peserta. Nah, kadang kita juga berpikir untuk membuat sesuatu yang harus sempurna gitu. Jadi tidak siap untuk dikritik. Nah, padahal kritikan itu yang membangun kita untuk lebih baik lagi gitu dalam menyembuhkan dakwah. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, ini mungkin berbarengan nih Gus, tadi juga mungkin pertanyaannya jawaban dari Gus Ainun juga mewakili pertanyaan dari Mbak Ulfi ya. Yang pertanyaan ketiga di mana tentang memperluas budaya literasi. Nah, ini Gus Ainun sekaligus nih ada pertanyaan lagi dari Mbak Hayatun Thoibah. Nah, beliau menanyakan bagaimana cara menumbuhkan jiwa-jiwa santri yang melek literasi, sedangkan banyak sekali santri sendiri ikut terpengaruh pada hal-hal negatif atau terbawa kabar hoaks dari media sosial. Karena image santri itu kan sami'na wa ta'na. Oh iya, jadi ini
makna sami'na wa ta'na ini sekarang tuh seperti apa. Kadang karena saking sami'na wa ta'nanya sampai tidak bisa kritis saat mendapatkan berita atau informasi tertentu dari orang yang dianggap mumpuni dalam bidang tersebut. Bagaimana Gus Ainun menanggapi hal ini? Ini kok ke saya ya? Oh ya, mungkin nanti bisa juga dijawab dengan pemateri yang lain. Mungkin bisa. Saya takut sama dua pemateri yang di depan tadi. Oh baiklah, saya mulai dengan terwakili oleh Gus Ainun. Mungkin Ning Hafizoh ya, Ning Hafizoh terlebih dahulu. Sudah terwakili oleh Gus Ainun kiranya. Yang mana? Belum dijawab itu loh. Atau Ning Dian itu saya kira lebih mumpuni keilmuannya. Ya begini ya Mbak, Mbak Ustadzah. Ada di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi begini ya, dan terkait tentang taat kepada orang tua. Tapi ketika orang tua itu menyeru kepada keburukan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau kita ambil dari penggalan dari ayat ini, kalaupun ada yang menyeru kepada kejelekan, bukan berarti kemudian kita menjauhi. Wasahihuma fid dunya ma'rufat. Tetap kita berlaku baik kepada siapapun sebenarnya. Ini bisa kita ambil secara umum ya, ayat ini, walaupun ini mengarah kepada anak kepada orang tua. Jadi ya, santri itu sebenarnya kalau di pondok pesantren Darun Nasihin ya, atau yang ketika saya mondok dulu, jadi ketika membaca kitab, membaca buku, itu harus dipertanyakan ke diri sendiri gitu. Jadi ketika kita baca, ini hukumnya begini, kita nanya, kenapa kok begini? Nah, kita sebenarnya sudah diajari untuk kritisi. Sebenarnya kalau kritis kepada siapapun, itu tidak negatif, tidak buruk, tidak jelek. Yang jelek adalah ketika kita ta'assub, ketika kita ini fanatik kepada siapapun, ya, fanatik kepada siapapun, itu tidak dibenarkan kecuali kepada Nabi Muhammad. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu berkata, innal haqqah wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal wa bi i'malid dhan. Hak dan batil tidak bisa dilihat dari fisik seseorang. Ingat, hak dan batil tidak bisa dilihat dari fisik seseorang. Karena pakai jubah, atau karena kiai, atau karena gus, atau karena ning, kemudian pasti benar. Nah, ini karena kita melihat fisik seseorang. Atau wabi'i malidhan, atau kita ini menyangka bahwa kalau ini pasti betul, baik, hak. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang sebenarnya perlu kita sadarkan, dan ini kritikan dari Sayyidina Ali. I'rif al-haqqah ta'rif ahlaha. Jadi kalau sudah tahu yang hak itu apa, maka kita akan tahu pelakunya. Begitu pula yang batil. Jadi untuk menemukan hak dan batil itu tidak bisa dilihat dari sisi kemanusiaannya, juga tidak bisa dilihat dengan cara dugaan. Nah, sekalipun orang pendosa, tapi kalau dia kemudian menyeru kepada kebaikan, wajib kita amalkan, wajib kita ambil. Tapi kalau itu datangnya dari para penceramah-penceramah, para kiai-kiai, atau siapapun ya, tokoh-tokoh agama, tapi nadanya menyalahi aturan Islam, tentu kita jauhi. Itu ya. Itu dari saya, Mbak Ustadzah. Semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Gus Ainun Najib. Mungkin akan ditambahkan Ning Hafizoh atau Ning Dian? Ada tambahan? Saya mungkin mau nambahin ya. Ya. Tentang literasi, tentang melek media, kemudian juga untuk tidak terpancing dengan hoax itu,
menurut saya adalah kembali kepada pemikiran kritis itu tadi. Saya juga setuju dengan Gus Ainun. Pemikiran kritis itu mengajak kita berpikir ulang, apa benar? Bahkan seorang Menkominfo sekalipun itu tidak bebas dari hoax. Kita pernah ingat ada Tifatul Sembiring yang Menkominfo sebagai penyebar hoax. Itu udah jadi fakta bahwa seperti tadi yang Gus bilang, ya orang tua ngasih tahu kita ada info nih dari media gitu kan, dari sosial media. Ternyata infonya salah karena dia nggak cek, recheck and check again gitu. Jadi siapapun orangnya itu sangat bisa menjadi korban untuk hoax, ujaran kebencian, pelintiran kebencian. Jadi siapapun itu harus berpikir kritis, kembangkan pertanyaan. Kenapa ya bisa seperti ini? Karena apa ya? Apa benar seperti ini? Nah, kalau boleh saya mengutip banyak tulisan bahwa kembali mengingatkan kita bahwa kebenaran itu ibarat cermin dari Tuhan. Yang ketika dia jatuh ke bumi, dia hancur berkeping-keping dan tiap kita memegang kepingan itu. Jadi kebenaran itu banyak sekali. Kebenaran itu tersebar di mana-mana. Jadi ketika baca satu tulisan, tonton satu video, coba cari lagi yang lain. Apakah benar seperti ini? Nah, saya juga menggarisbawahi pernyataan Gus tadi bahwa ada ketidakpercayaan ya, takut salah dan lain-lain. Itu kalau boleh saya kutip dalam bahasa Inggrisnya yang mungkin lebih saya biasa menyebutnya insecure. Orang yang fanatik, orang yang suka marah-marah, orang yang merasa paling benar, itu sebenarnya dia insecure. Dia nggak pede dengan dirinya sendiri, dengan pemandangannya sendiri, bahwa karena dia cuma taunya satu arah, satu kepingan itu, tapi dia tidak tahu kepingan-kepingan kebenaran yang lain. Ketika kita sodori fakta bahwa ada kepingan kebenaran yang lain, dia hanya menolak, tapi dia tidak mau terima dan menganalisa bahwa itu juga satu kepingan kebenaran. Yang sebenarnya kalau kepingan-kepingan itu disatukan, kita akan melihat gambaran yang lebih jelas wajah kita sendiri. Gitu. Bahwa kita mungkin salah, bahwa kita mungkin saja menjadi penyebar hoax, bahwa kita juga tidak melek media. Kami di jurnalis itu pernah beberapa kali melakukan pelatihan anti hoax. Teman-teman ternyata bikin hoax itu gampang banget, hanya sekitar 5 menit loh. Jadi, tapi setidaknya kita butuh setengah jam sampai 1 jam untuk memverifikasinya itu benar atau enggak. Bayangkan itu sekitar 3 kali atau 4 kali lipat waktunya diperlukan. Jadi kecepatan di era informasi itu, maka kita harus berhati-hati dengan kecepatan itu, apakah itu informasi yang tepat, apakah kita sudah memanai tontonan, bacaan, dan lain-lain. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ningdian, luar biasa ya filosofinya tadi. Jadi tidak harus percaya satu kebenaran sehingga menutup kebenaran yang lainnya. Padahal harusnya dipelajari sehingga bisa menemukan titik temu ya, Ning. Oke. Ning Hafizoh, mungkin ada tambahan? Nah, jawaban? Tidak. Mungkin bisa, sekaligus closing statement ya, Ning. Oke. Bagaimana sih peran perempuan saat ini, khususnya di dunia literasi digital dan penguatan literasi pesantren? Untuk closing statement mungkin ya, kalau misalnya dari kesimpulan dari diskusi kita kali ini, saya berpikir bahwa pada akhirnya budaya pesantren kan selama ini kan up and down. Ya, maksudnya bukan up and down, dari atas ke bawah gitu ya, dari kiai kepada santri. Tapi saya kira sebagai salah satu penggerak pesantren misalnya ini kan para Ning dan para asatidz, para gusnya bisa menerapkan dari bawah ke atas. Jadi santri yang tadi kata Ningdian untuk dilatih berpikir kritis itu mulai diberikan media, mulai diberikan tempat untuk sedikit demi sedikit memiliki ruang untuk bertanya. Memiliki ruang untuk bertanya dengan tujuan pendidikan karakter sih. Menurut saya untuk dari literasi itu membutuhkan pendidikan karakter yang tidak singkat. Itu perlu waktu yang lama. Jadi selama proses pendidikan itu saya rasa, menurut saya lagi ya, kalau misalnya kurang tepat ya mohon dimaafkan, pendidikan karakter itu dimulai dari diri kita.
dari para ningnya atau para gusnya atau asatid atau yang pemangku pesantren itu sendiri. Jadi jangan hanya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas gitu. Saya lupa bahasanya bagaimana itu, cuman sederhananya seperti itu yang saya pahamin kayak gitu. Saya kira itu sih Mbak Ala. Ya, wah, terima kasih banyak Neng Hafizo. Baik, selanjutnya kepada Gus Ainun Niam, kami mohon untuk memberikan closing statement terkait Halaqah Perempuan Ulama saat ini. Maju terus perempuan ulama, ya itu sajalah. Kemudian sedikit saja. Sami'na wa ta'na itu ya perlu kita revisi sih sebenarnya. Bukan kemudian kita tidak boleh kritis itu. Bagaimana kita bisa cerdas kalau kita tidak kritis? Jadi sami'na wa ta'na itu sebenarnya kita tetap kritis tapi dengan akhlak yang baik. Misalnya dengan suara yang tidak terlalu tinggi kepada guru, kita tetap menghormati kepada guru, membatasi kita sebagai murid kepada guru, itu sebenarnya. Jadi bukan sami'na wa ta'na, itu sebenarnya khusus kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad saja. Itu saja. Baik, terima kasih Gus Ainun Niam. Ainun Najib. Aduh, kok saya jadi ngeblank ya? Maaf Gus, maaf sekali. Maksud kami Gus Ainun Najib. Baiklah, mohon maaf sekali ya. Selanjutnya yang terakhir, Mbak Dian. Iya. Mohon berkenan memaparkan closing statement. Closing statement saya bahagia banget nih dua pematerinya setuju sama saya soal pemikiran kritis nih. Oh, berarti udah berhasil nih. Ya, saya juga nih. Ternyata kita satu arah nih ternyata. Bahwa itu adalah jalan panjang sebagai manusia ya, mulai dari sejak kita lahir. Bahkan sejak kita lahir kita sudah belajar kok kepada siapa kita bisa mendapatkan sesuatu. Kita merengek, kemana, siapa kita bisa tahu gitu. Jadi pemikiran kritis itu sudah modal dasar manusia untuk bertahan hidup, untuk berdaya, untuk bertumbuh, untuk berpikir, bekerja, dan lain-lain. Itu tinggal diasah dengan pemikiran yang lebih luas, dengan teman yang luas dan baik, dan temuilah ruang-ruang perjumpaan itu dengan nada-nada yang positif, frekuensi yang positif, supaya kita bisa mendapatkan kemajuan bukannya kemunduran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ning Dian. Wah, luar biasa ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para peserta yang mungkin ada yang ingin bertanya namun keterbatasan waktu, dan semoga apa yang tadi ditanyakan di kolom komentar itu bisa menjawab ya keseluruhan pertanyaan, dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili Pusat Studi Pesantren mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber khususnya Daning Hafizo, lalu ada Ning Dian, dan juga Gus Ainun. Maaf tadi salah sebut nama. Semoga kita doakan semoga ketiga narasumber ini selalu menebarkan kebaikan-kebaikan di dalam menyebarkan Islam yang ramah khususnya. Selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu, namun saya rasa teman-teman semua saat ini sudah bisa mengambil ya intisari dari suntikan-suntikan tadi loh yang dipaparkan oleh para narasumber kita, sehingga kita bisa menuangkan skill kita, kemampuan kita, terutama dalam bidang literasi digital di dunia pesantren, di dunia media sosial, menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada para peserta ya. Ini saya juga baru kenal nih dengan para perempuan ulama Poros Kalimantan, Ning Hafizo, Ning Dian, ada Gus Ainun juga. Salam kenal. Tapi saya laki-laki. Tidak apa, berarti ulama perempuan, Gus, masuknya, Gus. Iya, iya. Baiklah, teman-teman semua, mari kita akhiri diskusi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku moderator mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan selama berucap. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ala. Mohon maaf. Kita jangan pergi dulu ya. Jangan. Kita mau mengabadikan momen ini. Semuanya senyum ya. Ya, Nah, nanti dikirim ya. saya akan foto, jadi semuanya harus senyum. Hitungan 1, 2, 3, ketiga senyum ya. Ya, aktifkan videonya ya, videonya yang belum. Ya. Oke. 1, 2, 3 senyum. Oke. Sudah, Udah Mbak? udah pada cantik dan ganteng. Alhamdulillah. Iya. Monggo kepada Terima para kasih Aning banyak. dan Mbak yang ingin melanjutkan aktivitas kembali bisa Saya dipersilakan, izin tinggalkan. out dulu ya. Monggo Gus. Ayo, silakan Gus. Terima kasih banyak. Ya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih Terima kembali. kasih. Maaf Iya. Mbak Dian. Iya. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah memberikan Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Sapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Pamit. Mbak Ulfi, Mbak Melan. Oh, ada Ning Bella ya? Oh, udah live. Ada nih. Tetap Ning Bella. silaturahmi. Maaf nggak ini tadi nggak kelihatan. Ini ke tetangga juga nih Mbak Ala. Oh gitu, iya. Ini rata-rata juga dari Kalimantan banyak nih. Banyak banget. Ada nih Ada Ike Mbak juga ya. Iya. Wah, luar biasa, luar Assalamualaikum. biasa. Mohon maaf, izin. Ibu kami Kalimantan Barat. Terima Monggo, kasih. silakan nih Hafizo. Terima kasih kembali. Baik. Dian, makasih. Mbak Dian, Ning Dian nih, terima kasih Ning Dian. Terima kasih Mbakku. Bahagia banget saya dapat sapaan Ning hari ini. Amin. Izin live ya. Ya, Kami pamit terima ya. kasih. Sampai jumpa Amin. di Mas kalian. Ainun dan juga Hamido. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa Ya. ketemu offline ya, karena kita satu Amin. provinsi loh. Amin. Harus ya, wajib. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.